Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, welcome my YouTube channel. Saya Nesa Rahayu atau sering dipanggil dengan Nesa. Saya dari jurusan FISIP Sosiologi yang akan mempresentasikan materi kuliah Ilmu Komunikasi. Oke, stay watching. Definisi komunikasi. Yang perlu kita ketahui secara sederhana bahwa komunikasi adalah proses pengiriman pesan dari seorang komunikator ke komunikan, baik melalui sebuah media ataupun secara langsung, di mana komunikator adalah seseorang yang mengirimkan pesan dan komunikan adalah seseorang yang menerima pesan. Sebelum kita mengenal lebih jauh ilmu komunikasi, mari kita cari tahu bagaimana peristiwa komunikasi. Pada ketiga peristiwa ini, ada pihak yang berperan sebagai pengirim pesan, di mana ada seorang tukang sate ayam yang berperan sebagai pengirim pesan. Selain itu, bayi yang sedang menangis dan anak yang sedang marah juga pihak yang sebagai pengirim pesan. Sekarang mari kita bahas tentang ilmu komunikasi. Ilmu komunikasi didasari dengan adanya peristiwa-peristiwa komunikasi yang kemudian dikaji oleh ilmuwan sehingga menjadi sebuah bidang ilmu. Sejarah komunikasi. Pada mulanya, komunikasi hanya merupakan upaya atau cara manusia menyampaikan ide, gagasan, kemauan, hasrat, dan sebagainya. Upaya ini hanya supaya manusia bisa saling berhubungan. Pada buku yang berjudul Communication Technology The New Media in Society milik Everett M. Rogers pada tahun 1986 menyebutkan bahwa sejarah komunikasi diperkirakan dimulai sejak sekitar 53.000 tahun sebelum Masehi. Pada zaman ini disebut sebagai zaman Cro-Magnon. Diperkirakan sebagai alat berkomunikasi sudah dikenal 13.000 tahun kemudian, sekitar 22.000 sebelum Masehi. Para ahli sejarah menemukan lukisan-lukisan dalam gua yang merupakan karya komunikasi manusia pada zaman tersebut. Para ahli juga mengatakan bahwa komunikasi sudah ada pada zaman prasejarah. Pada zaman ini, asap digunakan sebagai sinyal isyarat serta penggunaan bunyi-bunyian untuk berkomunikasi. Perkembangan ilmu komunikasi. Pada abad kelima sebelum Masehi di Yunani berkembang suatu ilmu yang mengkaji proses pernyataan antar manusia yang diberi nama retorika, yang berarti seni berpidato dan berargumentasi yang bersifat mengunggah. Retorika ini mendapat pembahasan khusus, bahkan beberapa pemikir ini menempatkan retorika sebagai hal penting dalam masyarakat dan pemerintah. Pada zaman Kekaisaran Romawi, Julius Caesar, ia membuat papan pengumuman yang dinamakan Akta Diurna. Penyampaian gagasan ini mengenai apa yang penting bagi masyarakat telah bertambah dari sekedar lisan menjadi bentuk tulisan. Kemudian seiring perkembangan teknologi seperti ditemukannya kertas tahun 105 Masehi dan mesin cetak pada abad ke-15. Kemudian tahun 1622 Inggris menerbitkan surat kabar. Pada masa ini surat kabar memiliki berbagai pengaruh terhadap masyarakat. Hal inilah yang kemudian membuat para ahli tertarik melakukan penelitian tentang persurat kabaran. Kemudian ilmu komunikasi ini memiliki 3 tahap perkembangan, yaitu publisistik, jurnalistik, dan retorika. Publisistik dan jurnalistik berkembang di Eropa atau tepatnya di Jerman, sedangkan retorika ini berkembang di Amerika. Komunikasi verbal. Komunikasi verbal merupakan komunikasi yang menggunakan kata-kata baik secara lisan maupun tulisan, seperti percakapan tatap muka, bertukar pesan di ponsel, hingga berbicara di telepon. Inilah contoh dari komunikasi verbal. Salah satu contohnya seperti pada gambar ini, yaitu ibu-ibu yang sedang berdiskusi. Komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal ini adalah komunikasi yang menggunakan bahasa tubuh, seperti gerakan tangan, raut wajah, gelengan kepala, tindakan, dan sebagainya. Komunikasi nonverbal biasanya digunakan sebagai penguat komunikasi verbal. Misalnya seperti saat kita berbicara, badan kita juga ikut bergerak untuk memperjelas apa yang kita sampaikan dengan kata-kata.
Seperti pada gambar di atas bisa kita lihat bahwa ada seorang ibu yang sedang memeluk anaknya. Ini merupakan salah satu contoh dari komunikasi nonverbal tanpa mengucapkan kata-kata. Model komunikasi menurut para ahli. 1. Model Aristoteles. Model Aristoteles ini biasa disebut dengan retoris atau public speaking. Komunikasi ini terjadi ketika seorang pembicara menyampaikan pembicaraannya kepada khalayak ramai dalam upaya mengubah sikap mereka. Kemudian, unsur komunikasi Aristoteles. Unsur ini bisa kita lihat pada gambar ini di mana terdapat pembicara atau orang yang menyampaikan pesan, kemudian ada pesan dan pendengar, di mana si pendengar ini hanya bisa menerima apa yang disampaikan oleh si pembicara. Arus komunikasi menurut Aristoteles. Arus ini berlangsung secara satu arah, yaitu dari pengiring ke penerima, yang dimana si pembicara ini mempengaruhi si pendengar, sehingga si pendengar ini hanya bisa menerima. Seperti pada gambar ini, kita lihat bahwa ada seorang yang sedang berpidato di depan khalayak ramai, dan mereka cuma bisa mendengarkan. Yang kedua, model Shannon dan Weaver. Model ini lebih dikenal dengan model matematis komunikasi, yaitu di mana untuk menjawab pertanyaan apa yang terjadi pada informasi sejak saat dikirim hingga diterima. Unsur komunikasi Shannon dan Weaver. Pada gambar ini kita bisa melihat bahwa yang pertama adanya sumber informasi, kemudian transmitter, yaitu mengubah pesan menjadi suatu sinyal. Kemudian sinyal ini diberikan kepada si penerima atau receiver dalam bentuk percakapan. Kemudian ada destination atau sasaran, yaitu orang yang menjadi tujuan pesan itu. Arus komunikasi Shannon dan Weaver. Arus ini terjadi secara dua arah, yaitu di mana si pembicara dan pendengar saling mempengaruhi. Perbedaan model komunikasi Aristoteles dan Shannon-Weaver. Perbedaan antara model komunikasi Aristoteles dan Shannon ini adalah teori komunikasi yang dicetuskan oleh Aristoteles ini berjalan dengan searah, sedangkan komunikasi yang dikemukakan oleh Shannon berjalan timbal balik. Dan kemudian model komunikasi Aristoteles ini lebih sederhana dibandingkan model Shannon yang lebih kompleks. 3. Model Lasswell. Model ini merupakan model komunikasi linear atau proses yang berjalan secara satu arah, atau bisa dikatakan dengan one way communication, di mana si pengirim pesan adalah salah satu elemen komunikasi yang mengirim pesan kepada penerima pesan. Unsur komunikasi Lasswell. Menurut Lasswell, ini terdapat 5 unsur, yaitu yang pertama who atau merujuk kepada komunikator yang sumber mengirimkan pesan. Kemudian ada says what yang merujuk kepada isi pesan, yaitu penelitian terhadap isi pesan dan biasanya diterapkan melalui pertanyaan-pertanyaan yang bersifat representasi. Kemudian ada in which channel, ini merujuk kepada media atau saluran yang digunakan untuk mengirim pesan. Seterusnya ada to whom, ini merujuk kepada penerima pesan atau siapa yang menjadi penerima pesan. Kemudian ada with what atau efek, ini merujuk kepada efek media yang ditimbulkan atau efek yang ditimbulkan dari komunikasi yang dilakukan. Kira-kira bagaimana ya contohnya? Nah, contohnya seperti pada gambar ini, di mana ada seorang anak yang sedang membaca dan seorang anak yang sedang menonton TV. Yang
mana si anak ini menerima pesan dari buku yang dibaca dan TV yang ditonton, tetapi mereka tidak bisa memberi tanggapan terhadap buku yang dibaca dan acara TV yang ditonton. Mereka hanya bisa menerima apa yang disampaikan. Arus komunikasi Laswell. Arus ini berlangsung secara searah atau linear, di mana si pembicara ini memberi informasi atau pesan ke si penerima, dan si penerima ini dapat memahami tanpa harus memberi feedback kepada si pembicara. 4. Scrum. Dalam model komunikasinya, Scrum membagi ke dalam 3 model, antara lain yaitu sebagai berikut. Model pertama, model Scrum ini mirip dengan model yang dikemukakan oleh Shannon. Pada model ini, sumber boleh individu atau organisasi. Sinyal adalah bahasa yang tujuannya adalah pihak lain kepada siapa sinyal itu ditujukan. Model kedua. Pada model kedua ini, Scrum memperkenalkan konsep baru komunikasi, yaitu field experience. Ini merujuk kepada kesamaan latar belakang dan pengalaman antara pengirim dan penerima pesan. Bila kedua lingkaran ini memiliki wilayah bersama yang besar, maka komunikasi mudah dilakukan. Pada model ketiga ini, Scrum menggambarkan komunikasi sebagai proses sirkuler. Untuk pertamanya, ia menggambarkan 2 titik pelaku komunikasi yang melakukan fungsi encoder dan decoder. Ia mendekod pesan ketika menerimanya. Pesan yang diterima kembali dapat disebut umpan balik. Nah, inilah yang telah membuat model linear menjadi sirkuler. Unsur komunikasi menurut Scrum. Menurut Scrum ada 3 unsur. Yang pertama, sumber. Sumber ini seorang individu yang menyampaikan pesannya, seperti pada contoh ini ada seseorang yang sedang menulis. Kemudian yang kedua ada pesan. Pesan ini dapat berupa tinta pada kertas atau gelombang suara yang ada di udara. Pada contoh ini tulisan yang terletak pada koran. Kemudian yang ketiga ada sasaran atau destination, yaitu di mana seseorang yang mendengarkan. Bisa jadi seperti menonton atau membaca. Pada contoh ini kita lihat bahwa ada seseorang yang sedang membaca. Arus komunikasi Scrum. Arus Scrum berlangsung secara sirkular atau 2 arah, di mana kedudukan komunikator dan komunikan relatif sama. Atau dengan kata lain, komunikasi berlangsung secara 2 arah, yaitu dari pengirim ke penerima dan dari penerima ke pengirim. Contohnya seperti pada gambar ini, ada seorang guru dan murid. Di sini kita lihat terjadinya feedback, di mana seorang guru yang bertanya dan para murid yang memberi tanggapan atau jawaban yang ditanyai oleh gurunya. Perbedaannya adalah model komunikasi Laswell berjalan 1 arah, yaitu penerima tidak memberi umpan balik, sedangkan model Scrum berjalan 2 arah, yaitu penerima dan pengirim saling memberi umpan balik atau feedback. Bagaimana? Mudah bukan? Saya Nesa Rahayu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.